Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita masuk ke sesi yang terakhir ya. Tinggal dua pertemuan lagi nanti akan diisi oleh Pak Rulianda. Hmm, saya dapat arahan baru sih dari Pak Rulianda terkait PBL kita, program problem based learning kita, project based learning kita. Hmm, 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 hmm. Sebentar, sebentar. Nah, yaitu mendesain produk hilirisasi cabai dan tomat untuk segmen anak muda. Jadi setelah kalian eh, mencari mencari pendapat, mencari persepsi dari konsumen terkait cabai dan tomat, tugas kalian selanjutnya yaitu membuat desain produk. Wah, secara kreatif terserah ya. Tidak harus desain, nama juga desain produk berarti bukan produk real tapi lebih kepada desainnya. Bagaimana sih desain produk hilirisasi atau olahan cabai dan tomat untuk segmen anak muda? Bagaimana cara buat produknya dengan alasan dan juga bagaimana cara memasarkannya untuk bisa atau untuk agar anak muda mau untuk memakannya. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk materi selanjutnya, ini adalah materi yang cukup menarik ya, yaitu tentang culture, tentang kebudayaan, dan pengaruh kebudayaan tersebut kepada consumer behavior atau perilaku konsumen. Seperti biasa, sorry, karena ada mirror ya, jadi, nah, silahkan scan di sini, scan di sini untuk bisa memperoleh bukunya. Kalau nggak salah, Culture and Consumer Behavior ini ada di bab 10 di buku ini. Jadi kalau kalian pengen belajar langsung dari bukunya boleh, silahkan scan ini. Jangan lupa masuknya harus lewat email USU. Jadi kalau udah dapat email USU, oke, bisa masuk kalian. Bisa masuk untuk mendownload buku tersebut. Kali ini se- harus di sini. Mungkin saya agak sedikit mengecilkan tubuh dulu. Oke. Ya, di sini kayaknya cukup. Nah, learning outcomes, apa saja yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Apa saja yang akan harapan untuk yang kalian peroleh setelah menempuh perkuliahan ini? Yang pertama, kalian dapat menjelaskan atau mengerti terkait perannya, sorry, peran budaya dan Pak dalam membentuk perilaku konsumen. Kedua, mengidentifikasi nilai norma dan simbol budaya yang mempengaruhi atau mempengaruhi keputusan. Ketiga, menganalisis bagaimana perbedaan budaya menghasilkan perbedaan pola konsumsi. Dan yang terakhir, menghubungkan konsep budaya dengan strategi pemasaran dalam konteks di Indonesia. Let's go! Ini saya harus mengubah, kayaknya lebih cocok seperti ini. Saya setting dulu. Oke, ini sudah pas. Nah, kita akan membahas, sebelum masuk ke dalam materi yang lebih jauh lagi, kita akan membahas tentang apa sih pentingnya budaya dalam perilaku konsumen ini, kenapa kita harus memperhatikan budaya ini sendiri gitu. Budaya itu adalah fondasi utama dalam perilaku konsumen. Kenapa kita suka A, kenapa kita suka B, itu dasarnya itu dari budaya kita gitu. Di top budayanya dari mana ya? Dari keluarga gitu ya. Dari keluarga yang memperkenalkan kita terhadap budaya tersebut itu. Dari keluarga. Sehingga
kebudayaan tersebut mendarah daging di kita gitu. Karena budaya tersebut mendarah daging gitu ya, kita nggak perlu berpikir tentang A, tentang B, tentang C, tentang budaya A, tentang budaya B, tentang budaya C. Kita sudah bertindak secara otomatis gitu dalam memilih dan menggunakan produk. Pemahaman akan nilai norma budaya dapat membantu kita dalam menentukan strategi pemasaran, terutama produk-produk agribisnis, yang memberikan wawasan tentang preferensi pangan masyarakat Indonesia yang beragam. Budaya itu bersifat learned, dipelajari, jadi budaya tidak datang sendiri, dia dipelajari, shared, dibagikan, yang biasanya peran ini ada di keluarga untuk peran pertama, peran kedua dari lingkungan sekitar. Dan yang terakhir adalah ditransmitted, diturunkan antar generasi dari generasi ke generasi ke generasi. Oleh sebab itu, budaya berfungsi sebagai kerangka referensi dasar untuk menentukan apa yang dianggap wajar, apa yang dianggap pantas, apa yang dianggap bernilai, dan apa yang dianggap diinginkan. Contohnya kalau orang Madura yang dianggap bernilai itu kalau orang kaya itu pasti punya sapi. Jadi semakin banyak sapinya, semakin kaya dia gitu. Itu kalau di Madura. Dan kalau saya lihat dari suku Batak berbeda ya. Nah, dia bukan sapi atau lembu gitu ya. Lebih kepada kerbau. Kerbau menunjukkan tingkat sosial dari keluarga tersebut. Nah, adanya perbedaan-perbedaan itulah yang akan membuat perbedaan persepsi. Sehingga ketika kita mau menjual produk, kita mau memasarkan produk, kita ingin mempengaruhi eh, kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan sekelompok orang yang dengan kebudayaan tertentu, maka kita perlu memperhatikan kebudayaannya gitu. Perlu memperhatikan atau mengetahui bagaimana cara dia berpikir. Nah, kebudayaan ini dapat dibagi menjadi tiga hal berikut, yaitu yang pertama, nilai, norma, dan simbol. Hal-hal yang dianggap baik, hal-hal yang tidak boleh dilakukan, hal-hal yang menurut dia indah, menurut mereka indah, atau hal-hal yang menurut mereka tidak bagus. Nilai, norma, dan simbol. Sehingga perilaku-perilaku yang ada di masyarakat itu ada maknanya, ada mana kebudayaannya masing-masing. Kedua, budaya dipelajari melalui sosialisasi dan diwariskan. Bersifat dinamis, dapat berubah dengan seiring waktu sesuai dengan konteks sosialnya. Dan yang terakhir, memandu perilaku konsumsi. Elemen budaya memberikan panduan bagi kita dalam mengambil keputusan konsumsi dan menciptakan pola referensi yang unik tergantung eh, kebudayaannya masing-masing. Contohnya kalau Jepang suka suka makanan yang mentah-mentah, suka makanan ikan laut yang mentah-mentah, ya emang kebudayaannya di sana seperti itu gitu. Makanannya memang seperti itu gitu. Di kita suka rendang di mana daging itu harus dimasak dengan rempah yang penuh gitu dan dimasak dalam waktu yang berjam-jam, ya memang kebudayaan kita kayak gitu. Kalau di Western ya medium rare gitu ya kan. Masak kalau makan kalau well done mereka jarang suka gitu. Mereka sukanya yang masih sedikit-sedikit setengah matang untuk daging karena memang bagi mereka itu yang paling nikmat. Sehingga adanya perbedaan-perbedaan dengan adanya hal-hal tersebut kita harus mengerti terkait budaya target pasar kita. Ups. Karakteristik budaya tadi sudah sedikit kita bahas, tidak terlalu jauh. Mungkin saya nggak perlu di sini, mungkin saya bisa masuk ke dalam dan saya pindah sih. Tapi saya perkecil diri saya. So, ah, dah cocok. Nah, karakteristik budaya, budaya itu dapat dipelajari. Jadi, culture is learned, budaya dapat diturunkan, ditransmitted, dan peran penurunan budaya ini biasanya peran utama dari keluarga, baru lingkungan sekitar. Budaya bersifat dinamis, budaya mencakup banyak subbudaya.
Kalau di buku ini dikatakan subbudaya, ada budaya, ada subbudaya. Nah, subbudaya itu apa? Agama, etnis, generasi, dan komunitas. Oke. Unsur-unsur budaya apa aja? Yang pertama ada value, uh, crucial belief that define what is essential in a culture, influencing consumer preference and choices. Value, nilai. Kedua, norma, peraturan-peraturan. Value itu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang indah, mana yang tidak indah. Norma. Norma itu eh, mana yang boleh dan tidak boleh, mana yang oke dan tidak oke, mana yang baik dan tidak baik, ya kan? Custom and rituals. Jadi kita semua punya kebudayaan kita punya custom dan ritualnya masing-masing. Orang Islam di Indonesia, customnya apa? Sarung customnya. Orang Islam di tempat lain nggak ada sarung. Sarung itu hanya ada di Indonesia. Barat ya baju kurung, baju baju gamis. Orang orang Barat kayaknya. Orang Arab baju gamis, orang India juga baju gamis, dan beda-beda gitu ya tiap tiap orang, tiap tiap custom and ritualsnya gitu. Kalau di Bali ini contohnya gambar yang di Bali ada eh, kebudayaan, acara kebudayaan, saya nggak tahu juga nama kebudayaannya apa. Yang selanjutnya adalah simbol, warna-warna, karena kita terlalu terbiasa melihat warna-warna tersebut, melihat simbol-simbol tersebut, dan melihat orang lain menggunakannya, maka warna dan simbol-simbol tersebut terlihat indah di, di sudut pandang kita ya. Dan yang terakhir adalah language, bahasa. Jadi kalau misalnya mau jualan di Karo, jangan bilang horas, majua-jua, kira-kira seperti itu ya. Berikut adalah beberapa subculture dalam konsumen. Ada etnis, ada agama, ada generasi. Pengaruhnya subculture itu seperti apa? Misalnya suku Batak. Suku Batak punya bumbu-bumbu lokal yang otentik. Contohnya ada Batak Toba kalau nggak salah ya. Yang makan ikan itu cuma difermentasi doang gitu, nggak dimasak, nggak kena api sedikit pun lah. Cuma difermentasi doang dengan bumbu-bumbu dan dimakan. Hampir mirip kayak orang Jepang. Kira-kira seperti itu. Bedanya pakai bumbu-bumbu yang eh, kalau orang Jawa bilang medok banget gitu bumbunya. Kira seperti itu. Subkultur Minang, etnis Minang, preferensi makanan pedas. Subkultur agama Muslim, preferensinya lebih kepada produk halal yang menjadi keharusan, kewajiban. Sehingga ketika kita memasarkan sesuatu, kita nggak cuma perlu mengetahui culture-nya, tapi kita juga perlu mengetahui subculture-nya. Bisa jadi dia subkultur Batak, bisa jadi dia culture-nya adalah orang Provinsi Sumatera Utara, di mana subculture-nya etnisnya Batak, agamanya Muslim, dan generasinya Gen Z berbeda itu, gitu ya. Dengan mungkin subculture-nya Provinsi Sumatera Utara gitu ya, culture Provinsi Sumatera Utara, ya secara umum gitu, etnisnya Jawa, agamanya Kristen misal, generasinya milenial, beda gitu. Cara masuknya beda karena mereka punya sudut pandang yang berbeda-beda. Peran institusi sosial dalam budaya. Institusi sosial itu ada banyak ya, ada keluarga, ada ya, ini bukan maksud dari agamanya, tapi institusi keagamaan. Institusi pendidikan, pemerintah, dan institusi media. Institusi keluarga ini merupakan ujung utama, ujung tombak utama dalam
melakukan eh, sosialisasi terkait preferensi gitu ya, dan masuk juga sosialisasi budayanya. Terus agama juga menentukan mana yang boleh dan tidak boleh. Pendidikan juga mulai membuka pikiran kita mana yang seharusnya kita makan dan seharusnya tidak kita makan, mana yang sehat kita makan dan mana yang tidak sehat kita makan. Pemerintah juga melakukan kebijakan-kebijakan sehingga dengan kebijakan tersebut juga akan mempengaruhi pola konsumsi kita. Dan media juga mengubah preferensi gaya hidup kita. Jadi kalau kalian mungkin suka melihat ibu-ibu masak, mungkin di media ya, di media sosial TikTok dan Instagram dan Facebook, mungkin kalau yang masih Facebook mungkin ya seperti itu. Mungkin kalian bakal lebih suka masak gitu, mengubah preferensi dan gaya hidup. Kalau kalian lebih suka masak, maka eh, warung-warung nggak laku nantinya kan. Atau mungkin kalian suka lihat orang lagi traveling, traveling gitu kan. Dan itu akan mengubah preferensi kalian untuk ya pengen jalan-jalan gitu. Kira-kira seperti itu. Uh, Cross cultural insight in consumption. Jadi kalau culture-nya beda, maka prosesnya semua berbeda. Maksudnya prosesnya semua berbeda, eh, kebutuhannya, keinginannya itu juga berbeda. Ini ada dua hal yang sebagai pembanding, yaitu budaya Indonesia dan budaya Barat. Budaya Indonesia pangannya adalah nasi, budaya Barat gandum. Orang Indonesia makan gandum, makan roti, makan sereal, ya belum makan namanya itu jajan gitu ya. Orang Indonesia nasi baru makan. Jadi semuanya harus pakai nasi gitu. Ya sama saya juga. Orientasi konsumsi biasanya lebih kolektif dan keluarga, belinya banyak-banyak untuk bisa dimakan berkeluarga karena orang Indonesia menjunjung tinggi kekeluargaan gitu ya, sampai tetangga-tetangga, kerabat jauh, kerabat dekat pun semuanya juga memperoleh gitu. Kalau budaya Barat lebih kepada individualisme, jadi nggak terlalu butuh bahan makanan yang banyak stoknya. Kedua, keputusan pembelian biasanya budaya Indonesia dipengaruhi oleh norma sosial, sedangkan budaya Barat lebih dipengaruhi dengan preferensi. Preferensi dirinya sendiri terkait informasi dari produk itu sendiri. Nah, kalau budaya Indonesia itu dipengaruhi oleh norma sosialnya biasanya. Boleh nggak nih, halal nggak nih? Itu kan masuk ke dalam norma sosial. Bisa nggak sih ini dimakan dengan yang ini gitu? Itu dipengaruhi oleh norma sosial. Simbol produk biasanya budaya Indonesia lebih kepada simbol kesopanan, kalau budaya Barat simbolnya lebih kepada ekspresi diri. Saya seperti itu. Implikasi ya perlu ada segmentasi tersendiri terkait segmentasi budaya. Mungkin saya harus pindah sisi kiri bersama gambar-gambar berwarna hijau. Hop. Nah, perlu ada segmentasi terkait budaya. Perlu adanya adaptasi produk sesuai dengan kebudayaan atau masyarakat atau target pasar yang ingin kita raih, dan menggunakan simbol-simbol atau pesan yang memang mengangkat kearifan lokal sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat. Ya, materi ini nggak terlalu panjang, nggak terlalu berat. Uh, udah masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan yang utama yaitu nilai, norma, kebiasaan, dan simbol budaya membentuk preferensi konsumen dalam memilih produk. Sehingga nggak bisa disamakan antara selera saya, kebudayaan saya, mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap tidak baik, dengan kebudayaan mungkin istri saya yang notabene adalah orang Batak Tapsel, Sibuhuan. Ya, beda gitu. Jadi ketika istri saya datang ke Madura, makanannya pedas. Kalau kalau diminta untuk cari em, kecap, semuanya manis, nggak ada yang asin. Rata-rata manis yang dipakai.
Kalau saya pergi ke rumah istri saya, kampung istri saya, kesulitan saya nyari kecap manis karena rata-rata di sana pakainya kecap asin, nggak pakai kecap manis. Ya itu adalah preferensi-preferensi yang berbeda. Karena apa preferensi berbeda? Karena kebudayaan. Dan kebudayaan itu nggak bisa lepas dari kita karena memang kebudayaan itu adalah unsur atau eh, hak kita gitu. Unsur-unsur yang ada di dalam pola pikir manusia dan kebudayaan bukan manusia ya, masyarakat, lebih kepada masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nggak terlalu panjang banget sih ini. Pastikan kalian sudah menerima PPT-nya, buka PPT-nya, belajar dari bukunya kalau misalnya kalian pengen membaca dengan lebih detail kembali. Ada hal-hal tertentu yang ingin kalian tanyakan, silahkan tanyakan kepada saya. Kalian bisa japri, WA, it's okay. Mau email juga oke, atau mau komen di video ini juga, di konten ini juga oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya.